Hai, halo. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya sekarang sedang berada di sebuah kedai kopi terkenal di Blora. Namanya Kedai Kopi Santen di desa mana? Desa Jepang Rejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Jadi tempat ini kawan-kawan ya, tempat ini cukup ramai ya, apalagi di weekend itu, di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu, kata salah seorang warga di sini itu sangat full, ramai sekali. Ini kebetulan saya dan kawan-kawan saya dari Kecamatan Kota Blora. Ini ada Pak Ragil, Pak Sarjono, ini kawan-kawannya, Mas Haryadi, tuan rumah, nih Bu Siti dan garwonnya juga hadir ya. Sekarang kita lagi ini ya, ada semacam reuni apa gitu? Pertemuan ya, pertemuan dengan kawan-kawan saya, ngopi bareng ya di Kopi Santen. Ini udah keluar kopinya ya. Nanti kita akan review seperti apa Kopi Santen. Tapi sebelumnya saya cerita dulu ya kawan-kawan ya. Saya akan cerita dulu camilan apa saja yang ada di sini. Nah ini Kopi Santennya udah dapat satu ya kawan-kawan ya. Pak, kalau nyuwun sing ada tulisannya Kopi Santen Pak. Wah, yang ada tulisannya Kopi Santen. Ngerti nek asli. Nah ini loh. Ya, ada tulisannya. Ah, cocok. Jadi langsung Kopi Santen juga. Nah, ini kawan-kawan. Saya sudah dapatkan kopinya. Nanti saya mungkin akan wawancara warga setempat atau tokoh warga di sini bagaimana sejarahnya Kopi Santen itu. Sudah berapa generasikah kopi ini dibuat di tempat ini, dan kabarnya sekarang sudah memiliki hak paten ya. Artinya Kopi Santen ini sudah dipatenkan oleh keluarga Mbah Sakijah. Mbah Sakijah itu adalah pendiri Kopi Santen di Jepang Rejo. Jadi sudah 3 generasi ya ternyata kawan-kawan ya, dari Mbah Sakijah, terus anaknya lagi, ini anaknya yang cucunya berarti ya, yang ketiga, generasi ketiga. Nah ini sebelum saya nanti ngomongin tentang kopinya, saya akan ceritakan camilan apa saja yang bisa dinikmati ketika kawan-kawan berkunjung di Kopi Santen Jepang Rejo ini. Yang pertama adalah apa Pak Sarjono ini Pak? Ini semacam gedok ya, gedok warna-warni kawan-kawan ya. Gedok warna-warni, ada parutan kelapanya di atasnya, dan tadi juga saya cobain. Makan cukup enak ya. Tampilannya kayak cenil, tapi ternyata setelah saya makan, ini ternyata gedok. Ini ya, yang pertama gedok. Sebelum nanti ada camilan yang lainnya. Terus ada lagi, oh ya gemblong ya, bahasa sini gemblong. Ini apa nih? Pentol bakar. Nah, ini temen ngopinya pentol bakar. Ada lagi ekstrim kuliner. Ada yang tahu kawan-kawan? Ada yang suka nggak ini? Ini namanya walang goreng. Ini orang terus Pak, setiap saat ada. Di sini ini sebenarnya hama ya kawan-kawan. Ini sebenarnya hama, tetapi oleh masyarakat sekitar Blora ini dijadikan camilan ekstrim, walang goreng. Kawan-kawan yang suka silahkan ya cobain walang goreng apa. Kalau saya pribadi kurang begitu doyan makan ini. Nggak tahu kenapa, lihat bentuknya kayak ini ya, kayak belalang tempur. Itu saya kurang menyukai, tapi banyak kawan-kawan yang suka ya walang goreng. Terus ada lagi nih kacang goreng sangrai. Mbak Siska, ya apa kabar? Lagi live streaming nih. Ada ya. Terus apa lagi nih, arem juga ada. Pak, udah pesenin apa kita pesen sendiri? Udah pesenin. Nah ini dia kawan-kawan ya. Ini arem. Jadi di sini memang tidak tersedia nasi. Ada mungkin nasi kalau pagi hari ya Pak. Cuman tidak jadi makanan favoritnya ya. Yang jadi makanan favorit justru yang ini ya, yang makan camilan kecil ini. Masih banyak sebenarnya, ada gorengan, macam-macam ya. Cuman tadi kita cuman ngambilnya yang disuka oleh kawan-kawan di sini. Jadi semuanya kita ambil. Nah, sini saya akan cerita sedikit tentang Kopi Santen. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini ada tulisannya Kopi Santen, tuh kan? Bisa dibacakan kawan-kawan ya. Kopinya ini kopi biasa sebenarnya, kopi yang terbuat dari kopi hitam biasa, tetapi yang
kata beberapa teman saya yang bartender itu atau apa ya? Kalau orang yang ahli membuat kopi itu apa namanya, Bang? Orang yang ahli bikin kopi itu namanya barista. Kata teman saya yang barista ya. Kata teman saya yang barista yang dulu pernah saya ajak ke sini dan dia melihat proses pembuatannya, ternyata dia tanya ke pengolahnya bahwa kopi santan ini sebenarnya dibuat dari kopi biasa yang beraroma nangka, lalu disiram dengan santan segar ya, santan yang baru diparut, segar ya, langsung disiramkan di kopi yang masih mendidih. Ini ya mungkin yang membuat kopi ini jadi terasa creamy, gurih dan cukup banyak penggemarnya. Nah ini saya kebetulan bersama dengan tuan rumah ini Pak Sarjono. Sugeng sore, siang Pak Sarjono. Oh iya. Nah ini Pak Sarjono ini kawan-kawan kan lagi demam-demamnya ini ya, ngopi santan di Jepang Rejo ini. Saya cukup takjub karena banyak sekali pengunjung ternyata Pak. Iya. Informasi dari Panjenengan tadi cukup banyak. Berapa orang Pak ya? Ya sekitar kalau Jumat satu minggu hampir ribuan kalau satu hari satu malam. Dan Omsetnya kalau Jumat satu minggu sampai 7 atau 8, 9 juta. 9 juta per hari. Per hari. Luar biasa ya Pak. Dia yang dijual kopi santan, terus apa lagi Pak? Kopi biasa, susu, es teh ya. Es teh dan jadi minuman khas kafe gitu Pak ya. Tapi yang paling digemari adalah yang ini ya, yang kopi santan. 9 juta ya Pak per hari Pak. Itu kalau di weekend ya. Dan hari ini kayaknya kathah banget ya Pak pengunjungnya. Kawan-kawan mungkin bisa lihat ya di sekitar sini itu pengunjungnya full ya. Yang di ruang utama selain itu bersih, kawan saya juga ngambil rangsum makanan buat kita. Ini Mbak Sika yang baru datang sama Mas Anto, ya kan? Itu yang di ruang full sana itu full ya. Dan kami harus pesan duluan ya, harus apa ya istilahnya, harus memesan tepat supaya dapat lokasi di sini ya. Nah ini ya, ini Pak Sarjono balik lagi Pak. Jadi ini generasi yang ketiga ya. Ya ketiga. Jadi ceritanya pripun Pak? Riyen zamane gawe kopi santan niku kok iso menemukan remek. Mbak Sakija kan coba-coba gitu ya. Coba-coba kopi terus diaplikasikan dengan marut santan, coba. Nah ternyata enak terus akhirnya dibuat. Berarti zaman rondo Pak ya? Zaman apa nih Pak? Mbak Sakija tahun itu Pak? Sekitar tahun berapa? 70-an lah. 70-an ya, berarti setelah kemerdekaan lah ya. Iya, itu. Sudah ramai sejak niku apa? Enggak ya. Zaman dulu berarti penikmatnya cuma masyarakat sekitar niku ya. Dan sekarang sudah banyak sekali orang-orang luar. Dulu kan mungkin satu hari satu malam ya 2 atau 3 gelas, 5 nah, sampai sekarang yang mungkin ini cucunya ini yang memang kreatif juga. Sekarang ada medsos nah, ada media sekarang mana ya dipromosikan terus ya Pak ya. Dan tadi kalau saya itu sama Pak Sarjono ya dengan omset sekitar 9 juta per hari itu, ternyata ini Mas Maman datang Mas. Saya hello Mas. Mas Maman, Garban Bener. Waalaikumsalam. Nah kalau kita hitung tadi ya dengan omset sekitar 9 juta per hari di weekend ya, cuma satu minggu itu, kita hitung-hitungan kasar tuh ternyata nemuin jumlah cangkir yang harus dijual itu sekitar ribuan ya Pak, 1.500-an ya. Gila ya kawan-kawan ya. Jualan kopi dan gede banget omsetnya. Mungkin kalau dengan saya yang toko dan itu kalah dengan kopi santan ini. Modelnya orang pati akeh ya Pak ning. Model apa akeh? Ini apa Pak? Omsetnya luar biasa ya, profitnya tinggi ya. Oke Pak Sarjono, apalagi nih Pak cerita tentang kopi santan ini apa Pak? Biasanya kalau rame pas hari pagi itu apa Pak? Orang-orang sepedaan gitu ya? Iya, besok kalau hari Sabtu ya, jam 8 mulai sepedaan sudah sampai sini jam 9. Mungkin ada pesanan dari perkantoran dan instansi kan biasanya pesan Sabtu dan Minggu. Oh, sudah pesan duluan dia, pesan ini tempat dulu ya Pak ya, supaya nggak penuh. Nah ini tadi saya juga sempat mengusulkan ya kepada Pak Sarjono karena memang peminatnya cukup banyak. Itu alangkah baiknya kalau tetangga-tetangga sebelah juga dikaryakan ya Pak ya. Jadi dibikinkan semacam tempat untuk mereka nongkrong, ya, tapi produksinya dari sini gitu ya Pak ya. Mungkin untuk mendapat pemerataan dari tetangga, mungkin tempat parkir dan tempat-tempat itu mungkin bagus juga. Dan supaya ekonominya tumbuh bersama Pak ya. Tidak cuma satu lokasi saja. Pak Jono, makasih ya informasinya. Semoga sukses selalu. Kopi santan dari Jepang Rejo ini tempatnya Pak Sarjono ya. Jadi beliau ini adalah tuan rumahnya. Mas Aman, apa kabar Mas? Untuk kopi dulu Mas? Ya, belum. Nah ini kawan-kawan ya, silahkan ya.
Ini kalau saya setiap kali dapat tamu ya dari luar kota gitu ya, dari Semarang, dari Batam, dari Jogja, saya seringnya bawa mereka ke ini ya, ke Kopi Santen. Ini sudah saya dapatkan. Teman-teman udah dapat belum, Mas? Belum? Mas, bisa Mas, bagi kita sate penuh. Ayo monggo. Iya kawan-kawan ya, jadi kopinya tadi memang hanya dicampur dengan santan saja ya Pak, santan segar. Jadi santannya itu kelapa segar diparut dadakan gitu ya. Kalau tahu goreng bulut kan digoreng dadakan ya. Kalau ini kelapanya diparut dadakan, lalu langsung langsung dibikin jadi santan terus dituang di kopinya. Ini rasanya creamy banget, seger ya. Saya cobain ya kawan-kawan ya. Satu buah kelapa jadi 14, 3, 4, 78. Iya tergantung kelapanya besar. Kalau kelapa yang besar berapa? 8. Jadi kawan-kawan ya, satu kelapa yang ukuran besar itu dia bisa dicampur menjadi 8 gelas kopi santan ini. Jadi bisa dibayangkan ya, rasanya nggak enak ya, karena itu santannya memang santan yang tidak direbus ya Pak ya, langsung diperas itu langsung dituangkan, jadi santan segar. Itu yang kata teman-teman saya yang barista juga mengatakan itu yang menyebabkan walaupun kita nggak suka kopi, ketika minum kopi santan ini juga tetap happy aja gitu loh. Iku lho karena aku Seneng gitu ya. digoni wong gak apa-apa Itu ya mungkin ya yang berbeda wong pira. antara kopi hitam biasa dengan kopi santan yang dibuat di Bogorjo. Tadi ada informasi dari Pak Sarjono bahwa ternyata sampun atau sudah dipatenkan. Artinya kalau itu sudah dipatenkan, memiliki hak paten ya Pak, hak cipta ya. Nah itu sudah mulai dipatenkan ya kawan-kawan ya. Saya rasa dengan omset 9 juta per hari itu luar biasa tinggi ya untuk sekelas minum kopi atau warung kopi. Baik kawan-kawan, ini di sela-sela kami mau ada rapat tentang pupuk bersubsidi ya. Ini kawan-kawan saya juga sudah pada hadir. Tapi masih ada yang belum hadir ya? Siapa sih ngarep ditunggu ini? Yang belum hadir? Ini Pak Sarjono, itu Pak Ragil, Mas Anto, Mbak Siska, Mas apa Pak? Mas Agus. Ngaca putih Mas? Mas Hari? Pak Wasito ya Mas. Iya. Itu Mas Hadiati juga tuan rumah. Bu Siti. Mam apa Bu? Sredek. Makan apa? Sredek. Iku sredek. Sredek tema parut. Oh iya, sredek nggih. Mang kok ora aku harus. Yang sing iki anu ya. Iki gethuk iku ya. Iki gethuk ya. Gethuk Pak. Kayak cenil aku mau ketipu, tak kira cenil ternyata gethuk. Cemplon ya. Oh, ini cemplon gorene Bu. Klepon kok cemplon. Gorene. Nah ini kawan-kawan. Nah ini ya. Saya perlu informasikan. Ini adalah klepon ya. Jadi kalau dicokot atau digigit itu, dia akan keluar ini ya, keluar Kuahnya. Gula. Nah, gula Jawa. Tahu kan gula Jawa? Ini dimakan langsung pecah di mulut. Kleponnya maksudnya. Beri sesuai jadi YouTube. Mbak Siska, komennya apa ini? Telepon. Suka telepon monggo silahkan diambil loh. Nikmat. Oke ya, kawan-kawan ya, itu dia. Kami lagi di Kopi Santen dan ini informasinya memang sangat full ya. Ini kami harus bergeser ke ruang belakang karena di ruang utama yang depan tuh penuh sekali ya. Kalian bisa lihat ya. Ini kayak kita berada dalam situasi yang tidak ada pandemi Pak ya. Bener-bener. Di Jepang kata Pak Sarjono. Karena pandemi jadi bahaya. Saya harus pakai masker ya kawan-kawan ya. Oke, yang sudah bergabung siapa ini? Ibu kita dari BPPS Blora dan Dharma Wanita juga pernahkah ke sini? Saya yakin pernah ya, kawan-kawan pasti pernah ke ini ya. Orang Blora pasti pernah ke Kopi Santen. Oke ya, sambil saya juga ingin menikmati cenilnya. Seperti apakah rasanya? Ini tampilannya seperti sama ya, seperti yang geduk tadi, tapi kalau yang ini di batu kelapa sama, tapi dalamnya ada gula Jawa. Mantap. Enak kawan-kawan. Enak sekali. Cukup enak ya cenilnya.
Terus jual malam goreng. Mbak, malam goreng mbak. Uangnya? Ada cukup enak kawan-kawan, cukup enak ya. Jadi cenilnya memang terasa sekali tidak menggunakan ini ya, olahan khas desa, tidak menggunakan niki pak, obat gula. Enggak. Gula ini gula asli, gula Jawa. Jadi terasa ya, kalau olahan itu menggunakan sakarin atau gula pemanis buatan itu bisa terasa. Kalau yang ini enggak. Ini kelapanya asli dan gulanya yang untuk isian itu juga buat kuah isian juga asli ya. Cukup enak. Sambil kita nunggu ya, nunggu teman-teman saya datang. Cobain kopi santannya. Ini ya, kopi santan Blora. Cukup terlihat ya kawan-kawan ya, bisa dilihat. Tuh kan? Enggak kayak dikunjungi kan Blora. orang dikunjungi kafe terus. Izin. Sehari mau tutup. Niki hari ini Ya. buka nih. Enggak. Mau buka ya? Saat ini kan Itu Pak. kunjungan. Iya. Coba Pak, ini Pak Gaji. Sana kan kamu kan. Pulang gitu kan. Standar tinggal. Kawan-kawan yang penasaran dengan kopi santan ya, kapan-kapan kalau pas main ke Blora bisa ya berkunjung ke kopi santan di desa ini, di desa Jepang Rejo. Jepang Rejo itu masih kasuk kecamatan Kota Blora ya. Iya. Kalau dari arah alun-alun Kota Blora itu ke selatan, kurang lebih berapa kilo Pak Sarjono? 7 kilo. Ke selatan Iya, pokoknya 6 kilo 7 kilo. 6 kilo dari alun Kota Blora. Jadi kalau Iya. perjalanan itu paling-paling sekitar 10 menit ya, udah nyampe ya di lokasi ini. Berada di tengah-tengah desa gitu ya. Jadi suasana kanan kiri tempat kafe ini masih sangat tradisional ya Pak ya. Sangat tradisional, orang-orangnya juga tradisional banget nih. Salah satunya nih. Unik ya. Wah, ini Pak Ustadz kita di Jepang. Jadi nanti kalau misalnya datang ke sini dan di Cari daerah saja. Kentean Sangu, Iya. bisa cari ini ya, Iya. Pak Sarjono namanya. Beliau Iya. adalah juragan pupuk di sini. Dan ketua umum Partai Muslim apa? Ketua umum se-Indonesia. Oh, Indonesia. Kawan-kawan bisa nyari Pak Sarjono nih. Ini beliau Umum ya, tuan rumahnya, kalau kawan-kawannya datang sini pasti dia akan Apa Pak Jon? menyiapkan lokasi itu ya. Ibu Ibu Uki Sofian, apa kabar? Selamat siang Ibu. Mas Julian Juju juga, apa kabar? Ini tadi siapa ya? Ibu Dharma Wanita BPS Blora. Parkiran. Boleh parkir. Ibrahim masih menunggu kawan-kawan saya ya sebelum rapat dimulai. Saya review tentang tadi kopi santan. Ada lagi apa Pak? Minum dulu guys. Kereten guys. Ada lagi satu camilan yang ada di sini. Ini adalah ketan apa Mas? Ketan kukus ya. Ketan kukus ya. Jadi ketan ini biasanya kalau masyarakat kita di Jawa ketika mereka bergotong royong membuat rumah atau mendirikan rumah dari kayu itu ya. Biasanya sarapan paginya adalah ini Pak ya, ketanan ya Pak ya. Iya. Ketan tutul. Ketan yang di atasnya ada kelapa parut gitu ya. Ini cukup familiar untuk kawan-kawan. Jadi sebelum mereka makan nasi itu pagi hari sebelum rumah didirikan, mereka biasanya akan sarapan dengan ini, dengan ketan ya, ketan yang dikukus atau direbus, dikasih kelapa di atasnya. Ini cukup mengenyangkan ya, cukup mengenyangkan perut. Itu ya kawan-kawan ya. Datang semua nih. Sudah datang? Wah, ini kawan-kawan saya sudah mulai datang, sudah mulai lengkap ya. Sepertinya rapat akan segera dimulai kawan-kawan. Saya mungkin juga harus mengakhiri live streaming saya pada siang hari ini. Semoga kawan-kawan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap sehat walafiat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke? Gitu ya kawan-kawan ya.
Dari Kopi Santan Desa Jepang Rejo, Kecamatan Kota Blora, saya melaporkan. Silakan buat kawan-kawan yang penasaran ingin merasakan seperti apa kopi santan ini dibuat, silakan bisa melihat langsung ya. Jadi uniknya ketika kawan-kawan yang datang atau berkunjung di tempat ini itu uniknya mereka bisa langsung belajar di dapurnya kopi santan tanpa mereka pelit membagian ilmunya ya. Jadi pengolahnya itu sangat welcome sekali ya ketika ada orang-orang yang ingin melihat prosesnya seperti apa. Jadi sebenarnya secara teknis itu sangat mudah bisa ditiru ya ini ya, bikin kopi santan, tapi entahlah tidak banyak orang yang bisa meniru cita rasa kopi ini meskipun berbahan sama. Mungkin karena doanya atau mungkin karena ini ya ada teknis khusus yang mereka harus kerjakan, tapi itulah kenyataannya kawan-kawan. Gitu ya. Nah, saya akan coba lagi. Mas Ahmad, sekarang. Nah, ini saya mungkin akan testimoni kawan-kawan kalian yang sudah meminum. Cah cilik tuh kari dhewe. Oh iya, cah cilik kan rapate duwe. Pak, ayo. Rasanya pripun, Pak? Kopinya, Pak? Jos, Nah, cerita, Pak. kopi santen khas. Normale sing gawean Jepang Rejo niki beda karo liyane. Ning liyane nggih ana kopi santen tapi tetep khase ra kaya Jepang. Juara mriki ya, Pak? Memang juara asline nggih saka Jepang Rejo. Cara diceritakno bedane apa, Pak? Kali sing liyane, Pak? Bedane aroma lek rasane rada beda, Pak. Jelas, Pak. Napa boleh, Pak? Terus ciri khasnya niku rada-rada kental, santene terasa. Santannya sangat terasa ya. Matur nuwun Bapak, lagi Mas Maman ini ya. Belum dapat. Ketoknya juga, belum dapat tapi sudah pernah ngopi santan ini pun Mas. Dengan melihat bisnis kopi santan yang luar biasa banyak penggemarnya niki. Menurut jenengan sing istimewa apa sih Mas? Wah, ini Mas Maman sih asik ini. Iya, terima kasih. Yang khas banget itu untuk kopi santan khususnya di wilayah Blora di Jepang Rejo ini rasanya lembut dan manisnya sama gurihnya itu betul-betul pas di lidah dan terasa di perut itu rasanya tidak nyaman, maksudnya nyaman gitu bro. Gak bikin sepah ya Mas ya? Ya betul. Suka-suka kalau ada yang apa namanya, yang kopi-kopi santan yang lain-lain itu rasanya memang kadang apa kurang matang gitu, apa gimana gitu ya. Tapi kalau ya kalau yang khususnya di Jepang Rejo ini rasanya betul-betul khas dan rasanya nikmat, mantap, mantap, Juara ya, pokoknya ya. Juara banget. Oke, makasih Mas Maman. Wah, ini reviewnya luar biasa. Nah, ini sebagai tuan rumah lagi, sebagai penghujung siaran saya. Maksudnya Ya takon lah. Iya, aku satu itu istimewa iki artinya sing marake nikmati ku apa to, Pak? Ini menurut jenengan sebagai penikmat kopi. pripun nggih. Kalau nggih. Ya, ciri khasnya memang rasanya iki yo enak. Terus tidak bisa diceritakan kalau belum pernah merasakan di sini. Harus mencoba di Aku yo. Tak cilik dhewe. Jadi kopi ya. Cerita saja enak tok ora cukup ya, Pak? Iya, cerita tok mboten cukup tekan iki piyambak ngraosaken memang ciri khasnya kopi santan itu lain daripada yang lain. Dan masyarakat di Jepang juga kelihatannya sangat ramah ya Pak, menerima apa ya tamu yang datang itu juga welcome juga ya. Mungkin yang membedakan ya. Matur nuwun Pak Sarjono. Begitu nggih kawan-kawan ya. Itulah sedikit tentang langsung kopi santan yang cukup terkenal ya. Hari-hari ini di Blora lagi ngetren minum kopi. Anak-anak muda ini banyak kan penikmatnya anak-anak muda semua ya Mas ya? Iya. Orang-orang tua juga ada tapi hampir di atas 80%-nya anak-anak muda semua. Banyak dan ternyata memang saya bisa hitung dari
dari pengunjungnya ya kawan-kawan ya. Sehari itu kata Pak Sarjono bisa menghabiskan sampai 1.500 cangkir ya. Omsetnya sampai 9 juta Mas. 8 sampai 9 juta. Keren ya. Ini orang-orang yang Taruh punya. toko akeh iki. Iya benar ya. Jadi ini benar-benar low budget tapi high profitnya luar biasa ya. Itulah ya kawan-kawan ya, satu usaha yang sudah dikerjakan selama 3 generasi dari Bahasa Kija itu di tahun awalnya tapi 65 ya. Kalau kopi santannya 70-an lah. Kopi santan 70-an, Bahasa Kija itu sudah meninggal ya sekarang? Sekarang udah. Udah meninggal ya. Generasi kedua juga sudah meninggal. Dan ini adalah generasi yang ketiga. Dan generasi yang ketiga ini memang generasi milenial. Milenial. Jadi dia bisa mempromosikan lewat media sosial. Keren. Jadi ada kolaborasi cantik ya antara pusaka kuliner dengan BFB aja, oh, semuanya. sudah ini ya, sudah terkenal. Betul ada. Kata Mas Bima tadi meskipun banyak yang niru, tapi ternyata kopi yang di sini masih yang juara ya kawan-kawan ya. Rasanya tidak terkalahkan begitu ya. Begitu ya kawan-kawan, sepertinya rapat sudah akan dimulai. Jadi saya harus mengakhiri siaran saya langsung ini. Nih kawan-kawan saya sudah ngumpul. Pak Sarjono, bisa kasih hai kepada kawan-kawan di sini. Mbak Siska, Pak Nagil, yuk, Mas Agus, Mas Anto, ya, Mas Agus. Buton. Ayo, Buton iki lho tak dada. Ya lo, itu ya, itu kawan saya ya. Jadi mereka akan segera mulai rapat. Jadi live streaming sini saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi ya di live streaming saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Streaming yuk.